Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini kita akan membahas tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman semua, jadi kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Jadi materi ini adalah materi baru ya, maksudnya bab lain ya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang nilai mutlak, jadi bab berikutnya pada materi kelas 10 itu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini perlu kita ketahui tentang persamaan linear 3 variabel. Jadi bentuk umumnya itu adalah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Jadi kenapa dikatakan persamaan linear ya? Karena di sini variabel X atau variabelnya di sini berpangkat 1 ya. Di sini sebenarnya ada pangkat 1, cuman kalau berpangkat 1 itu tidak dituliskan. Nah, terus 3 variabel, yang mana variabelnya? Variabelnya itu adalah ada X, ada Y, dan ada Z. Itulah mengapa dikatakan persamaan linear 3 variabel, karena pada persamaan ini memuat 3 variabel. Dan keterangannya adalah ya, jadi A, B, dan C itu adalah koefisien ya, koefisien, dan X, Y, dan Z itu adalah variabel, sementara D itu adalah konstanta. Oke? Bisa dipahami ya. Jadi bentuk umum ini nantinya akan berubah dengan adanya angka-angka sebelum variabel. Jadi A, B, dan C nanti serta D akan diganti menggunakan angka ya. Nah, selanjutnya kapan dikatakan sistem persamaan linear 3 variabel? Karena ini baru persamaan. Kapan dikatakan sistem? Ketika persamaan ini sudah melebihi dari 1 ya. Jadi sudah melebihi dari 1 persamaan. Jadi di sini ya, di sini sudah ada 3 buah persamaan. Yang pertama A 1X ditambah B 1Y tambah C 1Z sama dengan D1. Begitu seterusnya ya. Inilah mengapa dikatakan sistem persamaan linear 3 variabel, karena sudah melebihi dari 1 persamaan linear 3 variabel. Oke, untuk memahami contoh materi ini, kita langsung masuk pada contoh soal saja ya. Jadi contohnya cukup satu saja. Yang penting teman-teman yang belajar dari rumah bisa memperhatikan secara seksama tahap demi tahap ya. Karena biasanya dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel selalu ada kekeliruan ya. Jadi dalam menyelesaikan substitusi dan eliminasinya nanti harus betul-betul teliti teman-teman. Nah, di sini sudah ada soal. Yang pertama, tentukan nilai X, Y, dan Z sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Jadi, persamaan pertama adalah X tambah 3, Y tambah 2Z sama dengan 16. Kemudian persamaan yang kedua adalah 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Dan persamaan yang ketiga adalah X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Baik, untuk menyelesaikan soal ini kita harus mengeliminasi persamaan-persamaan ini. Jadi kita menggunakan metode substitusi eliminasi dalam menyelesaikan soal ini ya.
Jadi tahap pertama ya, kita mengeliminasi. Jadi kita mengambil dua persamaan ya teman-teman. Apakah kita mengambil persamaan 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3? Boleh ya kita memilih, tapi saya sarankan untuk memilih persamaan yang bisa langsung dieliminasi ya, tanpa harus disamakan lagi koefisiennya. Karena contohnya ya, ini persamaan 1 dan 3, koefisiennya sudah sama teman-teman. Ini koefisien dari X itu 1, ini juga koefisien X-nya juga 1. Kalau kita menggunakan persamaan 1 dan 2, berarti kita bisa mengeliminasi variabel Z, karena di sini koefisiennya sama-sama 2. Oke, baik teman-teman ya. Jadi sini saya mengambil persamaan 1 dan 3. Karena sama-sama koefisiennya 1, maka ini bisa langsung kita perkurangkan. Jadi di sini tidak selamanya dikurangnya, bisa jadi dijumlah ya. Intinya adalah kita harus melihat bagaimana agar koefisien yang ingin kita eliminasi itu harus bisa menjadi 0. Karena di sini X dikurang X itu habis, jadi ini kita coret ya. Selanjutnya adalah, jadi 3Y kurang Y itu sama dengan 2Y. Kemudian 2Z dikurang 4Z itu sama dengan minus 2Z. Jadi teman-teman jangan sampai di sini keliru ya, dengan tetap menuliskan tanda plus. Karena melihat di sini menggunakan penjumlahan, maka di sini juga ditulis penjumlahan. Tidak ya, tapi harus memperhatikan hasil dari penjumlahan. Misalkan ini ya, 2 dikurang 4 itu sama dengan minus 2. Seperti itu. Sehingga di sini kita menggunakan pengurangan. Sama dengan 16 dikurang 20 itu sama dengan minus 4. Oke, teman-teman. Jadi ini sudah selesai persamaan kita. Jadi baiknya kalau sudah seperti ini, kita tuliskan ini persamaan yang keempat. Baiknya kita pindahkan ke sini saja ya, supaya tidak bingung. 2Y kurang 2Z sama dengan minus 4. Jadi ini adalah persamaan yang keempat. Selanjutnya kita memilih lagi dua persamaan ya. Kalau tadi sebelumnya kita mengeliminasi persamaan 1 dan 3, maka sekarang kita boleh memilih 1 dan 2 atau 2 dan 3. Jadi saya memilih 1 dan 2 saja ya. Nah, sekarang kita menuliskan persamaan 1 dan 2. X ditambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Kemudian persamaan yang kedua adalah 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Nah, teman-teman, ini yang perlu diperhatikan juga ya, dipahami. Ketika di awal kita mengeliminasi persamaan X ya, tahap pertama tadi kita mengeliminasi variabel X, maka di tahap berikutnya kita juga harus mengeliminasi variabel X, seperti itu. Kalau misalkan di awal tadi kita mengeliminasi variabel Z, maka tahap berikutnya kita juga harus mengeliminasi variabel Z. Jadi karena di sini kita harus mengeliminasi variabel X, maka koefisiennya diupayakan agar sama ya, koefisien X diupayakan sama. Caranya bagaimana? Kita mengalihkan ya. Kalau di sini koefisiennya
X adalah 1, di sini 2, berarti ini kita balik. Ya. Ini yang di atas kita kalikan dengan 2, yang di bawah kita kalikan dengan 1. Ya. Seperti itu ya. Jadi ini dibalik karena di sini koefisien X adalah 1, ini 2, maka yang di atas kita kalikan 2, yang di bawah kita kalikan dengan 1. Nah, kemudian kita kalikan ya semua bilangan ini dari X sampai konstanta kita kalikan dengan 2. Berarti X dikali 2 adalah 2X. Tambah ya. 3Y dikali 2 berarti 6Y. Tambah 2Z kali 2 berarti 4Z sama dengan 16 kali 2 itu 32. Selanjutnya ini lagi ya, karena dikali 1 berarti bilangannya sama, tidak ada yang berubah. Berarti langsung saja kita tuliskan 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Ini tinggal kita perkurangkan. Karena ini habis, jadi kita coret saja ya. 6Y dikurang 4Y berarti 2Y. Kemudian 4Z dikurang, ini diperhatikan ya teman-teman. 4Z dikurang minus 2Z berarti jadinya adalah plus 6Z. Kenapa bisa demikian? Saya jabarkan ke sini ya. Ini saya jabarkan ke sini ya. Ini 4, saya ambil saja koefisiennya, koefisien dari Z 4, kemudian kita kurang. Kemudian dikurang berapa? Dikurang minus 2. Berarti seperti ini. Nah, ini minus ketemu minus berarti menjadi penjumlahan. Berarti 4 tambah 2 sama dengan 6. Makanya di sini menjadi penjumlahan, teman-teman. Jangan keliru ya. Nah, selanjutnya adalah 32 dikurang 12 sama dengan 20. Oke, ini adalah persamaan yang kelima. Kita tuliskan di atas ya. 2Y ditambah 6Z sama dengan 20. Ini persamaan kelima. Selanjutnya apa? Kita mengeliminasi lagi teman-teman. Jadi kita mengeliminasi 3 kali ya. Kita mengeliminasi lagi persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, di sini sudah ada persamaan 4 dan 5, tinggal kita mengeliminasi dan teman-teman bisa melihat koefisien Y itu, ini ya, koefisien Y itu sudah sama-sama adalah 2. Jadi tidak perlu lagi disamakan koefisiennya karena ini sudah sama teman-teman. Jadi tidak perlu kayak seperti ini ya, dikalikan sampai panjang seperti ini. Jadi tahap ini dilakukan kalau koefisien dari variabel yang kita ingin eliminasi atau hilangkan itu berbeda ya, seperti itu. Jadi ini langsung saja kita perkurangkan ya. 2Y dikurang 2Y kan habis 0 ya. Jadi kita coret saja. Kemudian minus 2Z dikurang 6Z berarti minus 8Z. Sama dengan minus 4 dikurang 20 itu minus 24. Iya, betul sekali ya. Kalau kita jabarkan seperti ini ya. Minus 2 dikurang 6, ini hasilnya adalah minus 8. Kemudian yang ini minus 4 dikurang 20 sama dengan minus 24. Oke, teman-teman ya, ini supaya bisa dipahami ya. Ini penjabarannya. Oke, sekarang adalah karena kita ingin membuat Z ini sendiri, maka minus 8 itu harus pindah ke ruas kanan. Minus 24 dibagi dengan minus 8, maka diperoleh Z sama dengan 3. Minus ketemu minus itu menjadi positif ya.
maka diperolehlah nilai Z sama dengan 3. Oke, untuk nilai Z pertama sudah kita peroleh, kita tinggal mencari nilai X dan Y. Karena nilai Z sudah kita dapatkan, berarti kita akan mensubstitusi ya. Jadi sekarang metode substitusi yang akan kita gunakan. Kemudian ini ya, substitusi nilai Z sama dengan 3 pada persamaan. Jadi kita lagi-lagi boleh memilih apakah kita menggunakan persamaan 4 atau persamaan 5. Jadi saya menyarankan kita memilih persamaan yang koefisiennya itu paling sederhana. Antara 4 dan 5, yang paling sederhana itu adalah persamaan 4. Karena koefisien dari persamaan 4 itu agak lebih rendah ya dibanding dengan persamaan yang kelima. Oke, baik, langsung saja kita tuliskan persamaan keempatnya itu adalah 2Y kurang 2Z sama dengan minus 4. Selanjutnya kita substitusi nilai Z sama dengan 3 ya. Artinya kita mengganti nilai Z-nya dengan nilai 3. Kurang 2, kemudian Z-nya kita substitusi, kita ganti ya. Maksudnya begitu. Z sama dengan 3 sama dengan minus 4. Kemudian ini 2Y kurang 2 kali 3, 6 sama dengan minus 4. Selanjutnya 2Y sama dengan minus 4, minus 6 pindah ke kanan berarti menjadi plus ya, menjadi penjumlahan. Kemudian 2Y sama dengan minus 4 ditambah 6 itu adalah 2Y. Kemudian oke, jadi ini tahapan supaya teman-teman yang belajar dari rumah betul-betul paham ya. 2-nya pindah ke kanan lagi sehingga 2 per 2 dan diperoleh Y sama dengan 1 seperti itu. Oke ya. Karena nilai X dan Y sudah kita dapatkan, maka sekarang kita kembali ke persamaan awal ya. Kita memilih satu persamaan di sini. Lagi-lagi kita mengambil persamaan yang koefisiennya itu lebih kecil. Jadi sekarang kita substitusi nilai Y sama dengan 1 ya, dan Z sama dengan 3. Nah, di sini saya mengambil persamaan 3 saja. Jadi persamaan yang ketiga itu adalah X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Kita masukkan nilai-nilai yang telah diperoleh, yakni Y-nya sama dengan 1, kemudian di sini 4, Z-nya kita ganti dengan 3 sama dengan 20. Kemudian X ditambah 1 ditambah 4 kali 3 itu 12 ya, dan ketiga ditambah 1 berarti 13 sama dengan 20. X sama dengan 20, kemudian 13 berpindah ke kanan berarti menjadi pengurangan, dan X sama dengan 7. Jadi kesimpulannya diperoleh ya, nilai X sama dengan 7, nilai Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Oke, selesai teman-teman ya, karena yang kita cari adalah menentukan nilai X, Y, dan Z pada persamaan linear 3 variabel. Oke, baik teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Dan sebagai bahan latihan di rumah, di sini saya sudah menyiapkan latihan soal ya, 1 nomor saja karena tahapannya memang panjang ya. Yang pertama, kita menggunakan eliminasi, kemudian kita menggunakan metode substitusi. Oke, selamat bekerja dan selamat belajar dari rumah. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.